Masa sih? Asli. Kamu sih kayak grogi-grogi, jadi aku jadi godain kamu loh, sumpah. Di majalah Maxim Asia, sorry ya, jadi kita harus seksi, elegan. Kenapa Kang? Mendadak puyeng kepala saya. Apa aku mah enak aja katanya gitu. Mau diukur di mana teh katanya? Aduh. Oh jadi sukanya adalah panjang, Panjang tapi kecil. nggak suka yang gede tapi pendek, Nggak suka. yang nggak ada bulunya. Kenapa? Dijilat atau pakai jari? Di dalam atau di luar? Pernah nyobain main di luar? Kenapa sih Mas? Kok jadi hot sih? Kamu gituan sama aku. Nugraha PK di sini. Selamat datang di Jadi Begini Podcast. Episode kali ini gue harus banyak minum. Haus ya? Haus banget lihat Teteh. Aduh, luar biasa. Teh Wulan Santi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya ketemu sama Teteh itu baru pertama kali karena sebelumnya itu lihatnya di Instagram. Aneh aja, bukan aneh ya, cuma ngelihatnya kok prestasinya banyak banget gitu. Aduh, amin. Model, desainer, Amin. nyanyi juga, Hampir. aktris juga. Amazing banget. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semua doa-doa dari terutama dari orang tua. Oh iya. Orang tua sama asisten saya yang satu itu. Oh, doanya juga luar biasa ya. Senin Kemis dia. Oh Terus iya berdoa. dong. Iya biar nanti Teh Wulan ini kan banyak jobnya, nanti asisten Amin. juga kan kecipratan. Ya kan? Pusing dia. Harus nambah lagi aku asisten. Bener. Karena sebelum kesini aja Teteh itu abis dari Bandung ya. Dari Bandung kemarin Lebaran Haji, dari Garut terus ke Bandung. Kurban lagi juga, terus ada acara lagi keluarga juga, awalnya 2 tahun almarhum mama, terus baru ke sini. Macet banget di jalan sumpah. Iya, makasih banyak udah mampir di sini Iya, ya. makasih. Abis ini terbang lagi ke Jakarta. Di Jakarta. Gila, padat banget. Nggak apa-apa. Padat berisi. Oh iya, Ini emang apa kontennya gitu? Apa prestasinya maksudnya? Teteh ini asli orang Jawa? sebenarnya almarhum mama tuh Aceh, bokap tuh jadi Solo. Cuma memang nenek semua di Bandung. Bukan orang Jawa? Bukan. Saya kira orang Jawa, soalnya Teteh ini adalah jawaban dari doa-doa saya. Iya, jadi beberapa hari terakhir ini kita berdoa gitu. Episode 1 sampai 14 itu Cowok semua gitu. Teteh baru yang pertama loh di sini. Tepuk tangan dulu dong buat Teh Wulan Santi. Teh, berarti sekarang lebih fokus di mana nih? Aku lebih fokus sekarang di YouTube channel. YouTube channel sama aku ngedesain beberapa baju-baju aku untuk aku keluarin lagi akhir tahun ini, sama juga buat talent-talent majalah-majalah juga. Ya, fokus ke depannya sih mau bareng sama kolaborasi sama salah satu artis baru. Wah, penasaran nih ya. Duet. Mau nyanyi. Atau sembar gak nih suaranya? Aman, suara mah serak-serak banjir kalau Nuga denger ya. Masa sih? Asli. Kamu sih kayak grogi-grogi, jadi aku jadi godain kamu loh, sumpah. Berarti mulai berkarir di dunia model tuh dari kapan tuh? Aku 2017 pertama tuh bukan model sebenarnya. Aku sambil sekolah dulu desainer, sambil juga ada short film YouTube channel tuh kayak dessert. Terus Kliwon, casting juga buat beberapa iklan sama majalah. Oke, berarti awalnya bukan di model. Bukan sama di sekali. Film dulu. Di film layar lebar, terus bisa desain. Oh, bisa desain. Setelah film desain baru ke model. Jadi ngapain bayar model, mendingan kita pakai aja, bikin sendiri, photoshoot sendiri. Luar biasa. Ngedesain sendiri. Iya. Dan jadi model juga luar biasa katanya. Udah di mana aja modelnya? Di majalah Maxim Asia. Gimana? Maxim Asia. Maxim Asia cuy. Barengan siapa ya tuh? Jelly Jello ya? Enggak. Itu prestasinya luar biasa loh, udah Asia loh itu. Itu capek juga dietnya loh. Diet? Diet segala macam harus sempurna semuanya kan, dari atas sampai bawah. Engap kadang.
Tapi dilaksanakan dengan baik dan sampainya pada akhirnya jadi model Maxim Asia. Ya, waktu Desember 2019 kemarin akhir. Oke, aku lihat footage-nya luar biasa. Menantang ya. Menantang banget. Tapi emang sengaja image itu yang dihadirkan. Emang image-nya Maxim kan jadi kita harus seksi, elegan, terus membuka diri kita tuh tapi bukan untuk begitu, tapi kita seksi, smart juga, bisa membuat cowok-cowok tuh, wih, kok ada yang pakai lingerie keren gitu kan ya. Bukan yang buat yang kayak yang lain buat gimana, cuma kita tuh nampilin tuh ya emang desain saya yang pakai. Ya udah, saya juga ngejual pakaian nanti, pakaian dalam lingerie buat cewek-cewek. Seksi-seksi. Kenapa Kang? Mendadak puyeng kepala saya. Makanya jadi banyak tawaran kayak di majalah yang lainnya X3 gitu. Indomodel juga gitu. Terus di majalah yang ada populer sama FHM juga kayak gitu. Jadi ya udahlah, udah terjun ke Palang aja deh, seksi aja sekalian. Gitu. Itu berarti image-nya nggak sengaja diciptakan kan? Nggak sengaja, cuma orang ngelihat kita, lu kayaknya sex appeal-nya seksi banget deh. Iya. Seksi dan gila. Seksi dan gila. Gila di sini maksudnya di mana anakku, di mana? Aku dulu layar lebar di search. Jadi kayak pembunuhan, psikopat, perempuan-perempuan yang ngebunuh laki-laki yang nyakitin perempuan. Di situ aku belah jadiin stick, jadiin daging. Terus aku bunuh lagi. Pokoknya jadi psikopat yang beberapa macam karakter. Oh, jadi image yang ditampilkan seorang Santi Wulan ini, Wulan Santi apa Santi Wulan? Santi Wulandari Mainor. Santi Wulandari Mainor. Aku panggilnya Teteh ya. Teteh boleh. Berarti image yang pengen dihadirkan adalah seksi dan gila. Seksi dan gila. Wah, luar biasa. Gila sih sebenarnya di usia yang punten 35 ya kalau nggak salah ya. 35 mau nginjek 36. Iya, maksudnya gila aja gitu. Aduh, ya Allah, mata saya. Ada kacamata hitam nggak sih? Nggak, maksudnya di usia yang segini masih bisa menjaga tubuhnya dengan baik, bahkan sesempurna ini. Apa sih rahasianya? Mau jujur mau bohong? Ya jujur dong. Mau jujur aja ya. Saya nggak banyak pengen perawatan, operasi apa segala macem. Yang penting Senin sama Kamis puasa. Udah itu aja. Seorang Santi Wulan Senin Kamis puasa. Udah gitu hari-hari biasa paling aku nggak makan nasinya cuma sedikit doang. Sananya buah. Udah gitu kayak perawatan luluran di rumah aja semuanya. Nggak yang suntik apa, bisa gedein apa, nggak. Udah ngalir aja gitu, olahraga, minum air putih, tidur, pola hidupnya bener. Nggak disuntik tapi gede bakatnya. Oh iya. Bakatnya gede. Oh iya. Kan ada orang yang disuntik pakai perawatan ini, perawatan itu. Kalau sakit, cantik itu sakit. Cantik itu sakit. Iya, ditarik benang sana sini gitu. Udahnya mending kalau bagus, ntar takutnya jadi nggak sewajar, natural aja. Oh gitu. Dan seorang Wulan Santi ini adalah dengan olahraga kemudian perawatan sederhana aja. Bisa seperfect ini. Saya bilang perfect loh untuk ukuran sudah punya anak dan single parent katanya ya. Gitu. Kenapa? Maksudnya kan gini, cantik, seksi, masih single parent, apa sih yang dicari gitu? Banyak yang ngomong kayak gitu, yang suka banyak, yang mau ngelamar banyak gitu ya. Kenapa sih nggak mau nikah? Kenapa sih nggak mau gini? Banyak sangat pertimbangan gitu ya. Kalau sendiri bisa ngejalanin semuanya, kalau berpasangan untuk ngeribetin kenapa enggak? Sendiri aja dulu. Itu kan jodoh dari Tuhan. Oh, jadi masih enjoy dengan kesendirian. Enjoy banget. Enjoy banget. Gini bahasa saya ya. Kalau salah silahkan direvisi. Sendiri enjoy, tapi bukan berarti nggak ada yang sayang. Ya kan. Yang ngebahagiain mah banyak. Iya banget. Banyak ya kan. Ya dengan sendiri kan maksudnya bisa fokus ke karirnya gitu ya. Banyak sekarang tuh lagi sampai tahun depan aku juga lagi ngebangun juga rumah di Bali. Jadi aku tuh pengennya tuh sampai tahun ini anak aku sekolah SD langsung di sana. Jadi aku di sini sekarang tuh karir aja dulu Jakarta Bandung. Udah aku pindah ke Bali, udah stop, nggak bakal di entertain lagi. Paling ngedesain baju-baju aja kayak gitu-gitu.
mengusaha aja kecil-kecilan. Oke, apa nama produknya apa? Oelan Clothing ya, Oelan Collecting. Oelan Collection. Itu apa? Produknya apa aja? Kan lingerie tadi kan. Banyaknya tuh bapak-bapak yang minta kemeja sama aku juga bingung. Kemeja kombinasi baju partai. Iya. Apapun dihajar, yang penting jadi duit gitu ya. Amin. Hari gini ya kan. Iya dong. Jadi bikin kaos kayak grup-grupan gitu. Terus kayak bikin baju partai. Ibu-ibu jarang lah. Jarang banget, ada cuma klien saya 2 atau 3 orang. Itu pun bawel banget. Ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mah enggak bawel. Terserah teteh aja mau ngedesainin kayak apa, aku mah enak aja katanya gitu. Mau diukur di mana teh katanya. Mau diukur gimana? Iya, karena bapak-bapak tuh memang kalau laki-laki kan gak ribet ya, nggak seribet perempuan gitu. Katanya kalau jadi desainer itu resikonya kan dengan selera orang, bener kan? Makanya aku banyak lihat-lihat orang dia karakternya kayak kalem, diem. Pilihin dong bagus baju kaos kayak buat saya kayak apa. Jadi gambar-gambarnya pun yang simple, yang biasa aja, yang kalem, nude segala macam. Terus aku lihat beberapa 2-3 artikel dia, oke lah yang ini ACC, yang ini ya dia suka, ya udah bikin. Itu ngedesain sendiri. Desain sendiri, ngejahit sendiri. Gila, keren. Ngemodelin sendiri juga. Modelin sendiri. Oke. Berarti sekarang fokus di model di mana lagi nih? Selain produk sendiri. Kayak model video klip. Kemarin aja talent paling beberapa sih kayak kemarin ada yang kayak Sario itu di puncak, jadi talent untuk cook and tour-nya dia. Siap. Dan gitu. Ngajar juga katanya, ngajar apa sih? Ngajar jahit. Ngajar jahit di? Ngajar jahit di Cimahi, ada yayasan kecil di sana. Oke. LPK yayasan di sana. Jadi aku ada di sana tuh ada beberapa murid yang masuk untuk ke garment itu kan harus ada pelatihan dulu. Iya. Pelatihan di situ aku harus bisa bikin mereka buat kayak nggak pola. Setidaknya yang dasar banget. Selain pola itu udah harus bisa jahit. Yang jahitnya tuh kayak kemeja atau blus atau yang biasa aja. Ya aku ngajarnya di pola aja. Gitu. Kaget loh, maksudnya gini, seorang model dewasa, ya kan, biasanya latar belakangnya aneh-aneh, tapi hari ini saya menemukan yang berbeda, pengajar, kemudian rajin puasa juga. Amin. Ya kan gak banyak yang tahu akan hal ini gitu. Iya. Orang taunya wah seksi, pasti di belakangnya wow aneh-aneh gitu. Tapi seorang Santi Wulandari Mainur panjang banget. Teh Wulan aja. Ya tapi di belakang itu ternyata luar biasa. Amin. Barokah aja buat semua aja, buat teman-teman aku, lebih suka bermanfaat buat orang lain. Aku mah nggak apa-apa, santai aja, yang penting orang lain senang, happy, bisa ngejalanin dengan baik. Dimanapun ada aku atau nggak ada aku, mereka udah bisa skill punya masing-masing. Kayak aku punya asisten. Aku bilang sama mereka, kamu harus satu-satu, selain ini harus punya skill masing-masing. Nggak dengan kerja di saya, kamu udah bisa grow up sendiri-sendiri gitu. Luar biasa, makanya asistennya betah sama Teteh ya. Nggak tahu, pada sering dimarahin loh. Emang orangnya pemarah banget. Biasanya kalau seorang Wulan Santi ini marah tuh gara-gara apa? Nggak, kadang saya perfeksionis ya orangnya banget. Jadi kayak bangun tidur telat sedikit, nanti perjalanan ini gimana, terus saya dandan, make up, baju, wardrobe, sampai semua saya bangun tidur sebelum itu tuh saya harus apa dulu, ngapain dulu nih. Jadi kalau mereka udah deh nyantai aja deh teh, udah deh santai aja, gak. Jadi aku semua harus dipikirin. Jadi aku bener-bener yang harus sempurna semuanya, harus, karena perform profesional buat orang-orang di luar ini kan, aku nampilin kan expose diri aku sendiri. Betul, jual diri. Ya kan, harus sempurna, harus perfect. Makanya begitunya dengan asisten yang luar biasa. Tapi alhamdulillah betah karena dibalik kerasnya Teteh gitu ya, ada yang tersembunyi tadi, bahwa kamu setelah dari sini mau kemanapun minimal harus punya skill atau apa gitu ya untuk marah-marah cuma 1 detik udah punya duit kan lo? Belum, baru kasih duit lagi. Enak banget, abis dimarahin kasih duit, pengen jadi asistennya. Gitu Akang. Akang gitu aja aku bilangnya ya, kan di Jawa Barat ya kan. Enggak apa-apa, Nuga aja lah. Kalau Nuga nganggap Teteh udah kayak kakak sendiri.
Masa sih? Kamu usia berapa emang ya? Aku usia beda tipis lah sama Teteh, nggak terlalu jauh. Gitu ya? Iya, masih milenial kan gitu. Oh, kekinian ya. Kayaknya gue tua banget ya perasaan. Enggak lah, walaupun maksudnya kalau juga nggak pernah bilang tua ya sama orang, bilangnya adalah matang. Kalau ya? Kalau Teteh ini adalah sudah matang. Biasanya kalau yang matang tuh banyak santannya, ya kan? Ntar kolesterol lo kamu ya. Biarin lah. Kalau sama Teteh mah kolesterol jadilah. Sekarang menghadapi persaingan dengan model-model yang muda itu gimana Teh? Wah, cewek-cewek banyak ya. Lebih cantik, lebih seksi, lebih banyak ABG sekarang kan ya, apalagi di Bandung, di Jakarta ya. Aku nanggepinnya semua juga ada pangsa pasarnya, ada pos-posnya. Jadi kalau aku tuh memang ya udahlah, aku juga udah berumur, aku juga sempat ya nggak pede juga ya. Cuma tapi kenapa enggak? Karena aku tambah semakin nama netizen atau warganet semakin aku dicari gitu kan. Mana dong Lan, ayo dong bikin lagi dong yang seksi apa dong tambah. Tapi gue udah tua. Kata siapa lo? Makanya yang tua ini nih yang bener-bener dicari yang matang banget. Jadi pede-pede aja. Mereka udah ada rezekinya masing-masing udah. Oke, jadi berpikir bahwa ada segmentasinya, yang suka sama yang muda banyak gitu ya, yang sudah mateng setengah mateng lebih banyak lagi. Iya, karena yang setengah mateng ini pengalamannya jauh lebih banyak dan bisa diadu ya. Pengalaman modelnya ya kan. Mantap gitu. Saya sampai kehabisan kata-kata asli. Jangan speechless dong. Berarti kalau tadi nyanyi, kemudian desainer, aktris juga, penyanyi kan udah tadi ya. Lebih suka dipanggil sebagai apa? Desainer sama model. Desainer sama model. Karena memang kuatnya di situ gitu ya. Kuatnya di situ, malah akhirnya di situ. Saya kalau aktris saya paling di film-film horor doang atau enggak yang psikopat. Kalau kayak merdu, galau atau saya kan perannya banyak orang yang sutradara, kan lu tuh antagonis katanya. Ya ibu tiri yang jahat atau enggak yang pembunuh berantai gitu. Tapi aslinya aku nggak bisa. Iya. Tapi kan aslinya juga pemarah kan? Enggak. Pemarah tapi baik. Ujung-ujungnya ngasih duit ya kan? Pemarah tapi baik. Gitu. Jadi mendingan di desainer aja, merancang busana aja. Lebih fokusnya di situ. Tapi kalau misalkan ada tawaran film atau sinetron dan lain sebagainya, tidak menolak kan? Sempet banget kemarin adalah Cinema Art Soraya, film brutal. Judulnya. Saya casting, ditolak karena apa? Kamu masih gendut katanya. Iya? Tolong kamu turunin 5 kilo lagi. Turunin 5 kilo. Akhirnya saya nggak makan, jatuh sakit karena mah ya kan. Udah gitu di film brutal saya lihat skripnya, jadi aku jadi penari striptease. Pakai tiang-tiang. Terus udah gitu ya ada juga kayak jadi pecandu narkobanya gitu. Jadi emang harus kurus, jangkis banget. Waduh, saya udah umur segini udah nggak bisa kurus ya kan. Minum air juga naik sekilo. Akhirnya berat dan tidak dilanjut. Nggak gitu dilanjut aja dia gara-gara sakit kan, gara-gara ya udah deh next aja, yang lain aja. Oke. Lagian juga dengan jadi desainer dan juga model, menurut tugas sih sendiri udah cukup lah ya gitu. Amin. Ya mudah-mudahan nanti bisa ketemu dengan karakter di filmnya yang pas ya kan, sesuai dengan Teteh, dan gak usah berkorban lagi untuk ngurusin gitu. Gini aja jadi emak-emak atau pakai roll rambut marah-marah pakai daster cuek aja lah, natural. Ya. Berarti anak udah SMP? SMA. Anak SMA? SMA. Kebetulan saya nikah muda dulu. Sekarang tuh udah mau SMA, mau naik ke perguruan tinggi. Saya pengennya dia masuk ITB ke fisika. Mudah-mudahan bisa masuk. Amin. Ya. Kalau yang kedua SD. Anaknya ada 2? Ada 2. Cowok semua? Cewek-cewek. Cowok-cewek? Cewek-cewek. Cewek-cewek, 2 cewek. Oke. Yang paling kecil? 6 tahun. 6 tahun. Jadi kalau misalkan dapetin Teteh, buy one get betul tuh. Ya siap-siap dengan segala resikonya ya. Iya, tapi nggak ngerewelin kok, santai aja anak aku. Emang kamu mau ngelamar kapan? kali aja ada netizen kita, penonton kita yang pengen. Boleh. Ini berarti kalau ngedidik itu sendiri gitu? Enggak, ya bareng-bareng aja, komunikasi aja sih yang penting, semuanya tuh dijalanin sama komunikasi aja dan doa. Ya semuanya juga kan anak
anak-anak juga nggak banyak ngeluh, cuma yang kedua, mami nikah lagi dong supaya aku ada teman, aku pengen punya baby katanya. Beli di pasar aja berapa aja. Masih ngarepin baby. Tapi kalau misalkan nanti nikah dan suami pengen punya baby, apakah akan dipenuhi? Enggak. Saya nikah pengen nikah tuh ibadah. Jadi saya pengen ibadah sama menikmati hidup, pengen keliling dunia. Capek saya ngurus anak gitu, ambil kerja, jadi ya udahlah pengen senang-senang aja. Berarti cari cowok tuh yang kayak gimana sih, yang kriteria seorang Teteh Pertama Santi? yang punya rasa imam tinggi terhadap keluarga pemimpin itu, agama tetap nomor satu. Agama. Yang kedua dia udah mature, sayang sama anak, itu udah pasti ya. Yang ketiga ya kita ngejalanin sama dia tuh udah enjoy, jadi kayak teman hidup. Teman hidup, jadi nggak lu istri, lu suami, jadi kayak ada punya tingkatannya kan. Kalau ini nggak, jalanin aja, natural aja. Gitu. Berarti Teh Wulan Santi ini menurut Nuga, silahkan kalau salah dikoreksi, orangnya dominan. Gitu ya. Iya. Soalnya nggak mau di bawah. Ya kan? Iya. Minimal setrata gitu. Stratanya harus sama gitu. Dominan, setuju ya? Dominan banget. Agresif? Sedikit lah. Ini aku tahu arahnya kemana. Saya gerah nih. Buka jaket dulu bentar ya. Udah panas ya Mas? Panas banget. Sekalian saya mau nunjukin kalau saya pakai produk dari ini nih, dari PWK Match. Peyem apa ya? Peyem Bendul. Peyem Bendul. Iya, kalau di Purwakarta tuh ada yang khas punten. Ini namanya Peyem Bendul gitu. Kalau Teteh kan peyempuan yang seksi gitu tuh. Teteh mau nggak kaos? Aku mau dong. Mau, nanti aku kasih yang dari Pusaka Kuring. Iya, ini distronya ya. Keren ya. Itu keren atuh di sini, sama kayak Teteh juga produk-produknya keren. Tapi aku kasih ini, Teteh harus jawab dulu pertanyaan-pertanyaan dari Nuga. Apa tuh? Ada. Tukang peyem. Oke, pertanyaannya sudah ada di, ini bahasa kerennya apa sih? iPhone. iPhone manual. Enggak apa-apa. Oke, seorang Santi Wulan. Yes. Nanti kalau jawabannya menarik gitu ya, ini akan mendapatkan kaos dari kita. Sip. Oke, seorang Wulan Santi. Yes. Suka yang panjang tapi kecil atau gede tapi pendek? Panjang tapi kecil. Kenapa? Kenapa lagi? Oh, jadi sukanya adalah panjang tapi kecil. Nggak suka yang gede tapi pendek? Nggak suka. Nggak mentok berarti ya? Nggak suka kualitas, kuantitas. Kuantitas. Maksud pertanyaan di sini adalah durasi kontrak kerja gitu ya. Panjang tapi kecil nggak apa-apa, daripada gede tapi durasinya pendek gitu. Jadi suka yang panjang tapi kecil aja. Tapi kecil. Yang penting mah ngereuyeuh kalau orang Sunda ya kan. Asik. Pertanyaan selanjutnya. Wulan Santi, suka yang ada bulunya atau nggak ada bulunya? Yang nggak ada. Yang nggak ada bulunya. Kenapa? Agar bersih aja, kelihatan bersih, kelihatan kitanya nggak gondrong, nggak apa, jadi kelihatan yang clean. Oh, clean. Oke, berarti nggak yang ada bulunya, lewat ya? Lewat. Maksud di sini adalah jaket. Nah, jaket kalau udah ada bulunya kan sering dicuci, alergi lagi gitu ya. Pertanyaan yang selanjutnya, Wulan Santi, dijilat atau pakai jari? Ini kayak jawabannya Eni Ero. Dijilat atau pakai jari? Pakai jari. Oh, suka pakai jari berarti ya? Nggak suka dijilat ya? Iya, karena kalau pakai jilat tuh jorok kan. Kalau buka kertas maksudnya gitu. Jadi pakai jari aja. Pakai jari aja semuanya. Bisa pakai jari kaki kayak jari ini. Wah, mantap. Jari kaki, jempol kaki, oke. Oh iya, nggak apa-apa tuh. Nggak masalah. Gue ngebayangin jadi. Pertanyaan selanjutnya.
Minggir atau ngangkang? Minggir. Oh minggir. Ya kalau naik motor dibonceng tuh beliau ini sukanya minggir. Karena lebih cewek banget gitu ya. Wanita jadi sukanya minggir gitu ya. Oke, yang selanjutnya. Di dalam atau di luar? Mending di dalam aja, dalam AC dingin, enak kan, adem ya. Ya maksudnya di sini kan photoshoot gitu ya. Mendingan di dalam nggak usah. Di dalam, di indoor aja. Kalau di outdoor panas ya. Panas, udah gitu meleleh. Kadang kalau punya make up tuh cepet. Tapi pernah nyobain main di luar? Pernah. Oh iya? Di luar? Iya pernah. Maksudnya di taman, di kolam gitu. Kirain di balkon. Enggak lah, kalau bioskop juga pernah. Pernah? Maksudnya photoshoot kan? Photoshoot ya, photoshoot di ya. Di kebun? Photoshoot maksudnya. Kayak Tarsan. Kebun. Atau Ararat tuh. Selanjutnya. Mending berdua atau 4 sekaligus? 4 sekaligus. Kenapa? Ya, karena aku lebih suka rame-rame gitu. Semua kayak masuk ke dalam suasana nuansanya itu kita dapat. Gitu. Jadi sukanya yang rame-rame gitu. Suka rame-rame. Ya, yang penting kuat aja baterainya. Karena di sini ditanyain adalah main PUBG, PUBG. Kan ada duo, ada yang squad tuh berempat. Jadi Teteh sukanya berempat ya? Berempat. Kuat ya? Kuat. Bukan lagi nih. Terakhir. Apa tuh? Pertanyaan terakhir, tapi masih ada games lagi nih. Mending sama saya atau sama aku? Enggak jauh beda. Suka berondong atau yang sudah berumur? Tergantung occasion ya kayaknya. Tergantung location. Kalau misalnya sama kamu aku lebih suka yang berondong loh kelihatannya. Kayaknya buat hari ini sekarang aku lagi sukanya berondong. Anginnya lagi suka berondong. Nggak masuk kriteria. Gagal panen. Oke, kaosnya mana kaosnya? Tolong diambil, punten. Ini ada kaos dari Pusaka Kuring. Oh iya, makasih. Teh Wulan, makasih udah mampir ke sini, ya kan? Ini coba sudah main-main ke sini. Iya. Nah, ini kaos dari Pusaka Kuring. Tapi sebelum Nuga kasih ada games lagi nih. Aduh, banyak banget. Iya. Sebelum kita pamit ya sama Teteh karena abis ini bakal melanjutkan perjalanan ke Jakarta, mau photoshoot ya di situ ya? Iya, mau syuting. Mau syuting. Wah, sibuk banget nih. Jadi gamesnya itu namanya games gituan. Hah? Gituan. Nuga minum dulu ya. Aku juga haus jadi stres. Gituan. Jadi kalau orang tuh dengar kata gituan tuh, biasanya pikirannya kan langsung ke gituan gitu ya. Padahal kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, gituan itu nggak ada arti apa-apa. Itu mah hanya persepsi kita aja gitu. Nah, Nuga sekarang pengen ngajakin Teteh untuk berpikir bahwa gituan itu adalah makan. Oke, jadi kalau misalkan Nuga bilang gituan, persepsi kita itu adalah makan. Jadi nanti Nuga nanya, gituan itu adalah makan. Contoh misalkan Teteh udah gituan belum? Udah. Wah, gitulah kurang lebih gitu ya. Jadi gituan itu adalah makan. Udah gituan? Udah. Kapan? Tadi pagi. Sama siapa? Sama Upi juga Sahid. Gituannya. Kalau misalkan abis gituan suka cuci tangan nggak? Nggak pernah cuci tangan kalau abis gituan? Enggak. Kenapa? Biar baunya juga kerasa aja sama perjalanan. Oh gitu. Geli gue. Biasa kalau gituan sehari berapa kali sih? Sekali aja deh, sekali 2 kali deh. Sekali 2 kali. Kadang kalau pengen nambah gitu ya. Pengen nambah gituannya sedikit aja, gitu aja, jangan gitu aneh. aja. Berarti kalau gituan enaknya di mana? Di rumah atau di luar rumah gitu? Di luar rumah boleh, di rumah tapi lebih enak lagi. Oh, di rumah lebih enak lagi. Pernah gituan bareng-bareng nggak? Pernah. Sering ya. Sering banget. Kalau gituan sendiri?
Enggak pernah. Oh nggak pernah. Jadi harus ada temen harus gitu ya kalau mau gituan soalnya. Itu. Terus sih masnya kok jadi hot sih? Kamu mau gituan sama aku? Kalau abis ini kita gituan gimana? Enggak aku. Oh kenapa? Soalnya aku orangnya panikan kalau baru-baruan gitu kan. Jadi harus kenal dulu ya. Oh iya, jadi Teh Santi ini kalau mau gituan harus kenal dulu. Jadi nggak tiba-tiba ketemu langsung diajak gituan mau gitu. Emang cewek apaan gitu ya. Harus ada proses dulu pendekatan gitu. Baru chemistry. Untuk gituan aja. Soalnya kita nggak tahu. Soalnya kan nggak tahu kan kalau misalnya gituannya tuh dia sukanya apa, kayak gimana, terus kayak model apa ya kan, nggak tahu rasanya kan, terus diicip-icip dulu dikit-dikit. Teh Bulan Santi dijadi begini podcast.